Yang kedua ya, nanti kalau ada pelantikan presiden dan wakil presiden, itu pelantikannya itu tanggal 20 Oktober. Mudah-mudahan tanggal 20 Oktober. Kalau pergantian kekuasaan itu sesuai dengan jadwal atau kalender konstitusional elektoral. Tapi kalau kalendernya adalah kalender lain ya, kalender yang maha kuasa, kita nggak tahu. Jangan-jangan bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Tapi kalender konstitusionalnya adalah 20 Oktober. Sehari sebelum 20 Oktober, 19 Oktober, itu konstitusi kita yang sudah mengalami perubahan pada era tahun 1999 untuk pertama kalinya tanggal 19 Oktober, itu akan berusia 25 tahun. Belum 1 abad, seperempat abad, tapi mungkin saatnya nanti kita harus melakukan evaluasi. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya selalu yakin bahwa pemilu 2024 itu pemilu comberan. Barangkali ada yang bertanya dari teman-teman dari luar negeri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada masing-masing pembicara. Sebelumnya terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Habib, Bapak pembicara, dan yang hadir offline dan online. Dari pertama saya mengikuti pembicaraan. Ini nanya dari mana Ibu? Ya, Ibu dari Belanda ya, itu dari Belanda Pak. Ya, mungkin langsung pertanyaannya Umi supaya. Umi Afra dari London. Oh iya, London, sorry. Menyikapi tadi pembicaraan sampaikan oleh Habib, ya, inilah saatnya kita untuk bangun. Karena dengan adanya, bukan kita menyudutkan pemerintahan sekarang, tapi banyak yang kita hadapi kesalahan, keadilan dan lain sebagainya. Nah, saya teringat dengan ayat Quran, wa qul bismillahirrahmanirrahim, wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Nah, yang perlu saya tanyakan kepada Habib, bagaimana cara kita memberantas kebatilan ini dan bagaimana sikap kita untuk lebih bicara, karena sekarang ini kebanyakan orang pintar itu nggak mau bicara. Nah, itu saya mau minta rumusnya, apalagi saya yang tinggal di luar negeri ini, badan kami yang di luar negeri, tapi hati kami sangat sedih melihat keadaan Indonesia dibandingkan dengan kehidupan kami yang di Inggris ini. Sebagaimana kata Bapak Bapak Robi kali, bahwasanya di Inggris ini usia 60 tahun kayak saya ini 64 tahun naik bus itu free. Kalau udah pensiun itu kita dikasih tempat tinggal free. Kenapa? Karena kita bayar tax. Tax itu kembali kepada rakyat yang memiliki. Nah, jadi itu untuk Bapak Habib, bagaimana cara kita untuk memberantas kebatilan ini, kita berpedoman kepada Al-Quran. Dan untuk Bapak Robi, memang saya lihat sekarang ini, selama saya baru 17 tahun tinggal di Inggris, ya, perkembangan Islam Masya Allah, yang akhirnya kita banyak menyaksikan, karena kebetulan saya ngajar juga di sini, banyak gereja-gereja yang ditutup. Nah, itu bukan hanya cerita, bukan hoaks, tapi mata kepala saya langsung melihat, dan akhirnya pada tahun lalu Indonesia ini yang membuat saya haru. 40 tahun rakyat Indonesia mengidamkan masjid, akhirnya alhamdulillah tahun lalu kita sudah bisa beli masjid. Kebetulan masjidnya dekat rumah saya di sini dan sudah kita gunakan untuk sembahyang. Suatu apresiasi dan suatu kebanggaan buat rakyat Indonesia. Yang kita beli itu Pak gereja juga. Nah, yang kita pertanyakan lagi, kenapa di Eropa itu Islam itu makin berkembang, makin maju, tapi kenapa di Indonesia Islam itu makin disudutkan?
Nah, itu yang saya pengen diskusi juga, bagaimana cara kita untuk untuk membangun Indonesia lagi secara ekonomi, secara kesejahteraan. Oh, Umi, sudah bisa kami tangkap waktunya. Jadi karena saya pun juga ini mau punya waktu cuma sedikit, jadi saya pengen kalau bisa itu jawaban-jawaban apakah diketik atau di mana. Ini yang jemput mau berangkat ceramah sudah datang. Ya. Maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat semua, kalau ada pertanyaan diketik, insya Allah nanti kita kumpulkan, kita akan jawab di grup. Karena waktunya nggak cukup dan Pak Denny Indrayana ini mau nyambung lagi nggak nyambung-nyambung, putus tadi, terputus ya. Semoga bisa. Terima kasih Umi, kita bisa menangkap. Namun kita diskusi kita ini kaitannya dengan perubahan peradaban ya. Jadi pertanyaan Umi nanti dijawab terakhir aja Bibi. Ini bukan perkembangan Islam, jadi nanti akan dijawab belakangan ya Umi ya. Bang Refli ada komen? Ya. Yes, 1, 2, 3. Komennya sedikit saja ya kan, waktunya kan nggak banyak. Jadi ini menarik ya temanya. Anies Baswedan pengemban siklus 100 tahunan lahirnya peradaban baru dunia 2024. Kalau saya walaupun teman baik sama Anies, satu angkatan di UGM, tapi saya tidak melihat Anies sebagai titik tolaknya. Jadi kita tidak boleh menuhankan manusia atau mengkultuskan manusianya. Tapi saya ingin bicara mengenai 2024-nya itu. Jadi ada dua hal yang ingin saya share. 2024, 14 Februari, itu mudah-mudahan menjadi momentum bagi kita. 14 Februari itu kan pemilihannya. Tapi hasil pemilu atau pilpresnya bisa 1 minggu, 2 minggu. Oh, saya buka-buka referensi, ternyata jatuhnya Turki Utsmani itu tanggal 3 Maret tahun 1924. Jadi menarik ya. Jadi Turki Utsmani itu jatuh tanggal 3 Maret 1924. Jadi kalau kita kaitkan pada tahun 2024 sekitar 14 Februari, lalu penghitungan suaranya itu mungkin juga kira-kira Maret gitu. Wah, mudah-mudahan ada something happen ya. Mudah-mudahan kan. Jadi saya pakai ilmu klinik aja daripada ilmu yang ilmiah kan. Jadi memang tepat 100 tahun ada perubahan. Dan memang kalau kita lihat kan demokrasi republik ini juga dimulai di awal-awal abad ke-20 ini ya. Revolusi Bolshevik itu 1917, jatuhnya Turki Utsmani 1924. Nah, mudah-mudahan ada hal-hal yang menarik nantinya. Itu satu hal yang ingin saya share. Yang kedua ya, nanti kalau ada pelantikan presiden dan wakil presiden, itu pelantikannya itu tanggal 20 Oktober. Mudah-mudahan tanggal 20 Oktober. Kalau pergantian kekuasaan itu sesuai dengan jadwal atau kalender konstitusional, elektoral. Tapi kalau kalendernya adalah kalender lain, ya, kalender yang maha kuasa, kita nggak tahu. Jangan-jangan bisa lebih cepat atau bisa lebih lama. Tapi kalender konstitusionalnya adalah 20 Oktober. Sehari sebelum 20 Oktober, 19 Oktober, itu konstitusi kita yang sudah mengalami perubahan pada era tahun 1999 untuk pertama kalinya tanggal 19 Oktober, itu akan berusia 25 tahun. Belum 1 abad, seperempat abad, tapi mungkin saatnya nanti kita harus melakukan evaluasi. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya selalu yakin bahwa pemilu 2024 itu pemilu comberan, ya. Jadi kalau yang sudah siap-siap nyalon, siapkanlah money politics dan lain sebagainya, itu pasti banyak terjadi. Kurang dan curang itu adalah hal yang ya sudah jamak kita temui. Nggak mungkin lah menang nggak curang gitu ya. Nah, tetapi kan bagaimana kita kemudian mengurangi dampak buruk dari ini. Makanya saya bilang walaupun nanti pemilu atau pilpres itu comberan,
mudah-mudahan yang terpilih itu adalah an enlightened leader, pemimpin yang tercerahkan. Jadi kita starting point 2024 itu untuk memperbaiki peranata-peranata yang ada. Ketatanegaraan kita yang menurut saya sudah amburadul, demokrasinya amburadul, kemudian soal ekonominya amburadul dan lain sebagainya. Atau sebaliknya pertaruhan kita akan mendapatkan pemimpin 2024 yang makin membuat kita sengsara, dikuasai kartel dan oligarki, dikuasai oleh kekuatan-kekuatan bisnis internasional yang hanya menjadikan Indonesia ladang bisnis. Nah, kita mau pilih yang mana? Tanpa menyebut orang, kita akan tahu konsekuensinya kalau yang menang A seperti apa, kalau yang menang B seperti apa. Insya Allah yang menang adalah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.